Oke, ayo Nino. Ini ya, masukkan sini. One, two, sini kamu nih. Sama ya. Three, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Yeay! Mana ini? Sama ini sih. Salah satu hal yang paling menyenangkan sebagai seorang ibu, kita bisa menemani anak kita bermain bersama. Selain kita bisa melihat tumbuh kembang bayi kita, baby happy, mommy happy. Ya. Hai teman-teman, sesuai yang ada di judul, kali ini aku mau sharing seputar ASI lagi ya. Jadi rahasia ASI aku tetap lancar meskipun anak kita sudah MPASI ya. Karena Anka sekarang itu kan udah umur 8 bulan, pastinya sudah MPASI kan. Dan aku pernah bikin videonya juga, Anka itu MPASI di usia 5 bulan gitu. Aku juga bikin videonya kan teman-teman, kalian bisa lihat itu. Nah, karena Anka sudah MPASI, jadinya dia itu minum ASI-nya itu tidak sebanyak dulu gitu, karena mungkin dia udah kenyang, udah makan, udah ngemil dan lain sebagainya. Mungkin karena perutnya udah kenyang, jadinya minum ASI-nya tidak sebanyak dulu. Sehingga aku sebagai ibu tuh takut kalau misalkan dia nggak mau minum ASI nantinya, kalau nggak minum ASI nanti ASI aku bakalan mampet, bakalan nggak keluar. Takutnya kan aku gitu, karena aku tuh pengennya ngasih Anka ASI itu setidaknya maksimal 2 tahun, karena baiknya itu 2 tahun lah ngasih ASI ke anak gitu kan, sesuai anjuran dokter dan bidan gitu kan. Nah, makanya aku berusaha sebisa mungkin supaya ASI aku tetap lancar dan anak aku tetap minum ASI gitu, karena Anka sendiri itu sekarang udah bisa bedain antara botol sama langsung menyusui ke ibunya, skin to skin. Karena kalau mungkin minum di botol itu nggak seenak minum di maminya gitu kan. Jadi ya aku memahami, mungkin karena kalau menyusui skin to skin itu dia merasa nyaman, merasa lebih kayak dilindungin dan sebagainya. Kalau di botol kan ya cuma dikasih botol aja, tapi kalau skin to skin menyusui itu dia tuh kan nempel di kulit kita gitu, jadi mungkin lebih nyaman gitu. Aku it's okay, pokoknya Anka tetap aku kasih ASI apapun yang dia mau gitu kan, sekalipun harus skin to skin. Nah, makanya di sini itu sebagai pengalaman aku juga, aku mau sharing ke teman-teman di sana dan ibu-ibu di sana, sekalipun udah melakukan MPASI, ya sebaiknya jangan sampai putus ASI kita gitu untuk anak. Nah, aku mau sharing gimana sih cara kita supaya ASI kita tetap lancar sekalipun anak kita sudah melakukan MPASI. Nah, yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga pola makanan dan minuman kita selama menyusui. Yang penting makanannya itu dan minumannya mengandung atau manfaatnya baik untuk ibu menyusui. Banyak banget makanan dan minuman yang manfaatnya itu baik untuk ibu menyusui. Kalian bisa searching di Google dan lain sebagainya. Aku juga punya videonya juga kan, aku makan sayur dan lain sebagainya itu untuk meningkatkan kualitas produksi aku gitu. Aku jadi tetap makan makanan yang memang harus aku konsumsi yang baiknya untuk ibu menyusui. Yang kedua, kita harus sering pumping. Nah, kalau kalian nggak sering pumping seperti aku kan, karena aku sudah nggak pumping, karena aku terakhir pumping itu semenjak Anka usia 2 bulan lah, karena aku udah memutuskan untuk resign kerja. Karena dulu tuh aku berpikir kalau aku pumping itu ada stok ASI di dalam rumah gitu kan, jadinya bisa diminum untuk anak aku. Tapi berhubung aku udah memutuskan untuk resign kerja, jadinya aku memutuskan untuk lebih fokus ke Anka, jadi aku bisa skin to skin langsung gitu, jadi bisa langsung menyusui ke anak aku gitu teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, karena Anka udah bisa bedain antara botol dan maminya gitu kan, lebih enak maminya, ya udah deh. Makanya aku lebih senang kalau misalkan Anka skin to skin gitu. Jadi tetap kita harus paksa minum ASI kita gitu teman-teman. Karena pada dasarnya tuh bayi bener-bener suka kalau bahasa Jawanya itu apa ya? Aku takut kalau vulgar sih. Bahasa Jawanya itu mentil.
Mantil itu dia tuh suka banget gitu netein maminya gitu. Dia tuh kan merasa nyaman gitu kan. Sekalipun dia tetap mainan, terus kita minumin gitu, kita menyusui skin to skin, dia pasti minum kok gitu loh. Jadi makanya sekalipun kita udah MPASI, setidaknya itu 2-3 jam kita harus tetap menyusui, kita harus kasih angka ASI gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian juga pumping, tetap aja dikasih botol gitu, nggak apa-apa. Pokoknya harus diusahakan 2-3 jam sekali kita harus ngasih angka ASI, apalagi di malam hari gitu kan. Karena kalau bayi kita itu ASINya itu cukup, dia itu nggak gampang rewel, juga tidurnya nyenyak banget. Jadi nggak gampang rewel kalau misalkan ASINya cukup gitu teman-teman. Terus yang ketiga, minum air putih yang banyak. Karena seharusnya itu kan dalam satu hari kita tuh minum 1,5 liter ya dalam sehari, botol besar itu kan. Nah kalau aku usahain lebih dari itu karena efeknya bagus banget untuk ibu menyusui, karena kalau kita minumnya banyak, ASI kita dan produksi ASI kita juga bagus gitu kan. Terus yang keempat, aku mengkonsumsi ASI booster. Teman-teman, ASI booster itu penting banget ya menurut aku, karena menurut aku sih kalau misalkan yang makanan-makanan itu ya tetap kita makan, tapi apa salahnya kalau kita menggunakan atau mengkonsumsi ASI booster, supaya kan lebih baik lebih-lebih gitu kan ASINya, daripada kita berusaha makan yang banyak tapi ASINya itu nggak sebagus atau nggak sebanyak kalau mengkonsumsi ASI booster gitu teman-teman. Nah, ASI booster aku kali ini dari Sweet Abby. Aku punya 2 varian belinya ya, ada rasa almond, rasa vanilla, sama lemon plus sayur. Aku tahu Sweet Abby ini dari Instagram karena aku tuh kan follow Instagramnya itu parenting untuk baby dan sebagainya. Akhirnya itu dia itu muncul secara otomatis, jadinya aku klik, aku lihat dulu. Pertama aku lihat, aku baca, akhirnya aku kan tertarik, akhirnya aku mencoba beli Sweet Abby. Dan Sweet Abby ini enak banget kalau diminum sama air dingin karena seger banget. Dan variannya itu banyak teman-teman, kalian bisa lihat sendiri di Instagramnya ya. Biasanya itu aku minum Sweet Abby ini 2 kali sehari. Setelah makan siang, habis itu mau tidur aku konsumsi. Dan biasanya itu aku kalau kerja aku ditemenin sama Sweet Abby ini teman-teman. Teman-teman, jadi aku konsumsi Sweet Abby ini, jadi aku beli langsung di IG ya teman-teman. Untuk alamatnya aku bisa kasih linknya di bawah sini, untuk nomor WhatsApp maupun linknya kan bisa searching di situ, kalian tinggal klik aja. Nah, jadi aku itu beli yang 2 varian, ada almond rasa vanilla sama ada yang lemon plus sayur. Kalau kalian tahu juga pasti almond itu bagus banget untuk ibu menyusui. Nah, untuk yang aku minum ini rasa lemon plus sayur ya. Jadi udah ada rasa asemnya, udah mix sama sayurannya, jadi kandungannya bagus banget. Nah, dari 2 varian ini yang paling aku suka adalah yang almond gitu. Karena aku suka ya yang ada kacang-kacangnya gitu, itu aku suka banget. Dia itu nanti warnanya itu putih gitu kan, jadi kayak susu gitu. Aku tuh suka banget juga minum susu. Nah, kenapa aku bukan berarti aku nggak suka yang rasa lemon ini. Ini juga enak banget, cuman aku kurang suka sama baunya yang lemon. Dia itu baunya agak sedikit menyengat ketimbang punyanya si yang almond ini. Kalau almond tuh nggak ada baunya teman-teman. Tapi meskipun baunya itu lebih menyengat punyanya lemon, dia rasanya tetap enak dan tetap seger, apalagi diminum dengan air
dingin teman-teman, apalagi hawanya sekarang tuh panas-panas banget. Minum ini tuh jauh lebih segar teman-teman. Biasanya itu memang aku minum itu kalau sambil kerja kayak gini, ngedit video dan lain sebagainya, aku konsumsi ini gitu. Dan Sweet Abby ini harus diminum 2 kali sehari. Biasanya itu aku habis makan siang, habis itu kalau mau tidur malam teman-teman. Dan semenjak aku konsumsi Sweet Abby ini, ASI aku kembali lancar lagi teman-teman. Jadinya ASI aku melimpah lagi dan Anka happy, Anka tidurnya nyenyak. Karena kalau bayi itu nggak rewel dan tidurnya nyenyak, itu tandanya ASI yang kita berikan itu sangat-sangat cukup teman-teman. Selain ASI aku lancar, berat badannya Anka juga nambah teman-teman. Nanti aku bakalan tunjukin kurva berat badannya Anka di tabel posyandu ya, karena kemarin Anka habis dari posyandu, jadinya berat badannya naik setelah aku minum konsumsi Sweet Abby ini teman-teman. Nah, jadi itu sharing aku gimana sih kita tetap menjaga ASI kita tetap lancar sekalipun kita sudah melakukan MPASI pada anak. Semoga sharing aku kali ini bermanfaat untuk kalian yang mau order ataupun kalian mau beli Sweet Abby itu. Kalian bisa cek linknya di sini untuk pembeliannya, linknya semuanya ada di bawah. Kalian bisa langsung klik, kalian bisa langsung order di situ teman-teman. Sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya dari aku. Bye-bye!